Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita kembali membahas persoalan tafsir-tafsir agama yang dikemukakan oleh Yusuf Mansur. Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah Republik ini, Bung Karno dulu pernah menyebut salah satu kelemahan Islam di Indonesia ini adalah karena munculnya apa yang disebut dengan Islam Sontoloyo. Islam Sontoloyo ini adalah ungkapan khas Bung Karno yang membuat Islam tidak punya ketamadunan, tidak punya kemajuan. Karena itu Bung Karno menawarkan saat itu adalah menghidupkan kembali atau menyalakan kembali api Islam. Rujukan buku yang dipakai oleh Bung Karno adalah The Spirit of Islam yang ditulis oleh Amir Ali. Nah, sepanjang sejarah Republik, ide-ide Bung Karno ini terus bergelora. Hanya saja di awal reformasi, Islam Sontoloyo ini kembali menyala. Nyala Islam Sontoloyo ini diangkat dan dibesarkan oleh Yusuf Mansur. Apa buktinya? Setelah keluar dari penjara, Yusuf Mansur menulis buku yang disebut dengan mencari Tuhan yang hilang. Kalau kita baca dari buku-buku yang dikeluarkan Yusuf Mansur ini, ada dalil-dalil agama yang dia ungkap secara sembarangan. Salah satunya adalah Yusuf Mansur mengungkap ketika dalam penjara dia terbaca surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu atau Al-Bara'ah itu artinya pembebasan. Yusuf Mansur menafsirkan ini dengan sesukanya, pembebasan itu dia akan bebas dari penjara. At-Taubah artinya dia bertobat. Ya, orang bertobat tentu boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang untuk bertobat, bahkan itu suatu keharusan gitu. Tapi mencuplik ayat Al-Quran secara sembarangan itu adalah sebuah pelanggaran. Bahkan ada ungkapan para ulama menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran secara sembarangan, fa'in saha qad akhta'a, sekalipun itu benar, itu telah dicap sebagai sebuah kesalahan. Apalagi ini kesalahan gitu. Jadi dalam menafsirkan itu harus ada sandaran tafsir untuk memberikan tafsiran. Misalnya Allah yarham bihamka. Tafsirnya yang terkenal itu yaitu tafsir Al-Azhar. Bihamka sebagai sandaran tafsirnya dia banyak merujuk, salah satunya adalah tafsir Al-Maraghi. Nah, dari sana dia cari hadis-hadis, kitab-kitab tafsir yang lain. Nah, tafsir yang dirujuk oleh Hamka ini itu dibenarkan oleh para ulama, sehingga melahirkan tafsir Al-Azhar yang sangat fenomenal. Nah, Yusuf Mansur ketika menerjemahkan ayat itu, tidak ada rujukan tafsirnya, hanya sesuka-sukanya saja gitu. Kalau kita tanyakan kepada ulama, pasti dia akan menyatakan ini sebuah kesalahan. Inilah yang disebut dalam pemahaman kita yaitu Islam Sontoloyo. Yusuf Mansur mengatakan ketika dia membaca surat At-Taubah itu katanya dia akan terbebas, sebentar lagi akan keluar dari penjara. Nah, persoalannya bagaimana kalau sekiranya saat itu seseorang, kalau pemahaman Yusuf Mansur ini diikuti, seseorang membaca surat Al-Ma'un misalnya, terbaca ayat fawailul lil musallin, nerakalah bagi orang yang salat. Lantas apakah orang bermaksud kalau sholat itu masuk neraka? Tentu ini sebuah penafsiran yang konyol gitu. Nah, bagaimana nanti kalau orang terbaca dalam surat Al-Quran yang kedua itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Lantas apakah artinya seseorang akan disuruh menjadi sapi? Apa seperti itu gitu? Terus bagaimana nanti kalau orang terbaca surat An-Nisa? An-Nisa itu artinya kan perempuan-perempuan. Apakah dengan kehidupan nyata nanti kita disuruh mencari banyak perempuan? Ini suatu penafsiran yang sangat menyesatkan. Inilah yang disebut oleh pemimpin founding father kita Bung Karno dengan Islam Sontoloyo. Nah, Bung Karno sepanjang hidupnya memerangi Islam Sontoloyo. Mulai ketika dia menjadi student di Bandung, menjadi tokoh pergerakan, lalu menjadi proklamator, menjadi presiden. Ide-ide yang dikemukakan orang Islam itu harus menangkap
api Islam atau memberi semangat bagi aspirasi Islam. Bukan Islam Sontoloyo yang berkembang di saat itu. Nah, sekarang di era reformasi, Islam Sontoloyo itu diangkat dan dibesarkan oleh Yusuf Mansur. Kalau kita ikuti buku-bukunya, ceramah-ceramahnya, itu jelas sekali Islam Sontoloyo lah yang dia kemukakan. Kita lihat dalam doa-doa, dalam ceramah-ceramah, dia mengajarkan, ya Allah, misalnya ya Allah, doa itu cukup, ya Allah, ya kaya, Anda akan kaya dalam 40 hari. Ya Allah, ya cantik, Anda akan cantik dalam 40 hari. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Gitu. Mana ada misalnya orang jelek, lantas berdoa 40 hari, meminta cantik kepada Allah, lantas dia akan menjadi cantik. Itu tidak mungkin. Gitu. Terus orang miskin, disuruh berdoa, disuruh bersedekah, ya Allah, ya kaya, ya Allah, ya kaya. 40 hari kemudian dia akan jadi kaya. Kalau seperti itu bisa dibuktikan, tentulah ini suatu yang sangat luar biasa. Saya kira pakar-pakar ekonomi sudah tidak diperlukan lagi. Konsep-konsep pembangunan sudah tidak diperlukan lagi. Menteri Keuangan tuh nggak perlu. Cukup setiap malam, setiap saat orang baca ya Allah ya kaya, ya Allah ya kaya, maka negara kita akan kaya. Inilah yang diajarkan oleh Yusuf Mansur kepada orang-orang yang mendambakan perubahan hidup, khususnya masyarakat kelas bawah. Inilah yang diperangi dulu oleh Bung Karno dari sebagai pemimpin kaum marhen, umat marhen, bangsa merdeka. Harus, kata Bung Karno, kaum Sontoloyo ini menjadi halangan besar untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka di awal tahun baru ini kita ingin menegas kembali, kita juga harus bertekad bersama untuk memerangi Islam Sontoloyo. Karena Islam Sontoloyo inilah yang membuat kehidupan kita terus terpuruk, membuat kehidupan kita gampang ditipu, membuat orang-orang kelas bawah itu dengan gampang dimanipulasi. Semoga kita ini hadir sebagai pengagum dan melanjutkan cita-cita besar Bung Karno. Maka Islam Sontoloyo yang dikembangkan oleh Yusuf Mansur ini juga kita harus berantas bersama-sama. Terima kasih.